ربنا بدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dalam 30 menit atau dalam 25 menit yang selebihnya yang ada sembarang soalan dipersilakan. Besok malam insyaallah kita akan jadwal baru merombak pada cadangan yang kita cadangkan sebelumnya. Kita akan mengulang kembali kajian dan pengajian kita sejak pada beberapa tahun yang lalu yang secara intensif bersambung dalam 2 rangkaian majelis pernah saya adakan di Masjid USD Seksi 9 mungkin pada 10 tahun yang lepas, dan itu diantara daripada YouTube atau dengan rekaman yang paling banyak diikuti oleh sahabat-sahabat kita tentang praktek salat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk besok malam kita peruntukkan daripada setelah maghrib sampai kepada jam 10:30. Jadi besok jadwalnya masa waktu Isya telah tiba, kita akan sembahyang Isya. Selepas sembahyang Isya akan kita teruskan dengan program yang kedua sebagaimana dengan jadwal yang pernah biasa kita lakukan pada pukul tadi Masjid Yayasan Syed Mukhtar Al-Bukhari pada beberapa tahun yang lalu. Kalau tadi saya akan habiskan waktu dengan pembicaraan yang ada berkaitan dengan permulaan kita tadi, yaitu lantunan salawat kita kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak usaha dan juga banyak cara dan juga banyak cadangan yang dicadangkan agar jangan kita menjadi orang baik, dan juga agar jangan kita menjadi orang yang dekat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa mungkin sudah waktunya untuk saya kongsikan satu pengalaman yang pernah saya sebut pada pertemuan yang telah lalu, pengalaman yang pernah dialami oleh seseorang, yang dengan seseorang tersebut itu ramai yang kenal, mungkin semuanya kenal di kalangan yang hadir pada majelis pertemuan kita di malam hari ini. Sejak daripada kecil, setelah mengaji dengan beberapa guru, dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, daripada rumah ke maspalah, daripada maspalah ke masjid, begitulah sepanjang waktu. Begitu mendengar suatu ungkapan secara tuntas tentang amalan-amalan yang patut diamalkan pada malam hari dan siang hari Jumat, yang dengan jumlah bilangannya tidak kurang daripada 40 macam amalan, dan juga dengan pedoman kitab yang ditulis Tau'us Syam'ah fi Khasa'isi Yaumil Jum'ah, pancaran daripada lilin yang bersinar tentang khasiat atau tentang jenis-jenis amalan yang diamalkan pada hari Jumat, sampai kepada riwayat yang menyatakan barang siapa mandi pada malam hari Jumat kemudian berpakaian serba putih dengan wangi-wangian yang harum, kemudian sembahyang 2 rakaat,
yang pada tiap rakaatnya membaca Fatihatul Kitab dan Qul sebanyak 500 kali. Begitulah juga pada rakaat yang kedua akan Allah karuniakan untuk bertemu dengan baginda Nabi. Jadi hamba Allah tadi itu yang walaupun pada lingkungan usia baru remaja, baru saja dalam belasan tahun tergugah dan terpanggil untuk melaksanakan sembahyang tersebut. Pada saat hasrat keinginannya diberitahukannya kepada tuh gurunya bagikan dia satu untayan tasbih yang dengan jumlah bijiannya tidak kurang daripada 500 biji. Nih yang 100, nih yang 100, seperti ini panjangnya, yang itu 5 kali ini. Jadi kalau pada saat dengan kita berdiri semacam itu, maka dengan untayan daripada penghujung tasbih sampai ke lantai, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Boleh tahan, boleh tahan 500 kali kulhu pada rakaat yang pertama dan 500 kali kulhu pada rakaat yang kedua, karena hasrat dan keinginan untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah di dalam mimpi. Jadi pada saat itu setelah selesai sarankan itu dilaksanakan, tak pada beberapa itu sudah tidak pasti terbaring dan mengiring dengan menghadap arah kiblat. Bismikallahumma ahya wa amut. Tidur dengan zikir, tidur dengan salawat, tidur dengan keluarga, ibu bapak pada masa itu ada keduanya, sanak saudaraku juga lengkap komplit dan terkumpul, sama-sama berhijrah ke tanah suci Mekah. Jadi pada subuh harinya setelah bangun hanya terasa bening saja, terasa tenang saja, terasa seronok saja, tapi tidak termimpi pun atau tidak berjumpa dengan baginda Nabi. Subuh hari meleleh air mata, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Apakah disebabkan karena dosaku? Apakah disebabkan karena ketaksiranku? Apakah disebabkan karena dengan bacaanku? Apakah disebabkan karena riya sum'ah dan ujubku? Apakah disebabkan karena dengan kerengahan dan kelalaianku? Bermain pertanyaan-pertanyaan semacam itu dalam kepala. Begitulah daripada waktu ke waktu. Kalau memang sepatutnya dibaca 100, dibaca 100 kali. Kalau memang sepatutnya dibaca sebanyak-banyaknya, dibaca sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata belum mendapatkan karunia untuk bertemu baginda Nabi. Rupa-rupanya lillahi fi khalqihi syu'un. Ada ketentuan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala, tidak melalui jalur salawat, bukan juga melalui jalur sedekah, tidak juga dengan perantaran haji. Kalau dengan haji tidak kurang daripada dalam 23 kali bersambung. Kalau dengan umrah rasanya tidak kurang daripada dalam ratusan bahkan ribuan kali umrah yang dilaksanakan. Tidak melalui jalur-jalur yang saya sebutkan tadi itu. Allah karuniakan kemuliaan tersebut saat ketika kapan kata-kata pernah dilontarkan kepada orang yang berkenan tadi itu. Ada yang mengatakan zalim, ada yang mengatakan kurang asal, ada yang mengatakan tidak berperi kemanusiaan. Setelah dilontarkan kata-kata yang semacam itu dan tahan, tabah, sabar untuk menerima, mungkin barangkali layaklah dikatakan semacam itu. Siapalah insan yang kerdil tadi itu? Siapalah dia kalau berbanding dengan Sayyiduna Rasulullah SAW? Nabi kita dikatakan syair, Nabi kita dikatakan bodoh, Nabi kita dikatakan gila. Pun kata-kata gila pernah diucapkan kepada orang yang berkenaan. Tapi Masya Allah Tabarakallah, suatu hal yang terasa pelik. Kalau pada masa remajanya dahulu itu sudah terbelasah, sudah akan memainkan tangan kanan, kiri, kaki, kepala dan lutut. Tapi pada masa itu cukup tabah, sabar atas ungkapan kata-kata dalam satu ceramah di satu lokasi namanya Tungkal. Jadi pada waktu selesai ceramah di sana, begitu masyarakat Tungkal tadi itu mengetahui ini adalah salah seorang dai yang dulu pernah mengaji di Mekah, kemudian datang ke Mesir, selepas itu kembali ke tanah air, tidak mutlak dengan saya. Kemudian pergi ke tanah air,
di antara daripada sejumlah yang jarang-jarang ada, yang tegas dengan fatwanya, yang tegas dengan pendiriannya, yang tegas dengan pendapatnya, khususnya tentang rokok dan kombang di dalam masjid. Begitu jamaah tadi itu tahu, ini orangnya, ini manusianya yang mengucapkan haram merokok, yang memfatwakan haram memainkan kombang di dalam masjid. Begitu mereka tahu, masuk ke dalam SMS, ke dalam handphone yang berkenan tadi itu, bodoh, gila, kurang ajar, kurang asam, kata-kata yang semacam itu. Ini dibalas atau tidak dibalas, sampai yang berkenan tadi itu tidak lalu makan, sampai tidak boleh tidur, sampai suasana dan keadaan tidak terkawal. Ternyata alhamdulillah, dibalik daripada cabaran dan ujian tadi itu, dengan cabaran yang paling mencabar sekali, suatu amalan salawat kita ijazahkan kalau tidak salah pada masa pertemuan kita di Sukang Menanti. Jadi saya katakan di antara daripada tausiah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jadi untuk pengijazah kita pada malam hari ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar. Salam dan salam Engkau ya Allah, aku memohon agar Allah curahkan rahmat dan maghfirah-Mu kepada baginda Nabi, nur kepada semua nur, pancaran kepada semua cahaya, cahaya kepada semua abwa, nuril anwar, sir daripada segala rahasia. Kalau suatu rahasia atau juga suatu sir dan hakikat yang boleh diluahkan oleh seseorang, rahasia-rahasia hukum, rahasia-rahasia agama, rahasia-rahasia perintah, rahasia-rahasia larangan, sepatah kata hadis, ternyata dengan ungkapannya, Masya Allah, tabarakallah, seperti dengan kita menikmati makanan yang baru tersajikan, yang masih panas, atau juga dengan buah-buahan yang masih segar, dengan perumpamaan di annahu ka'annahu qariba 'abdin bi rabbih kana qariba 'ahdin bi rabbih, seolah-olahnya masih dekat fresh diturunkan oleh Allah Jalla wa Ala. Atau dengan perumpamaan Al-Quran yang dibaca oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, Nabi kita bersabda, man ahabba an yaqra'al Qur'ana tariyan kama unzil, barang siapa ingin membaca Al-Quran dengan lantunan lagu dan juga dengan rentak yang segar sebagaimana pada saat diturunkan, bacalah dengan rentak dan lagunya Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud, baginda Nabi, sirrul asrar, rahasia daripada segala rahasia. Yang pertama nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryakil aghyar, dan mengobat terhadap segala penyakit, penyembuh atas segala problem dan juga dengan tantangan bala dan musibah. Tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar, yang kita inginkan adalah kemudahan, yang kita inginkan adalah ketenangan, yang kita harapkan itu adalah kebahagiaan, yang kita dambakan itu adalah keselamatan. Nuril anwar, untuk mendapatkan pancaran nur. Tiryakil aghyar, untuk kita mengobati dan juga mengatasi segala problem, segala penyakit dan juga segala gangguan. Dalam berapa ribu ramai, dalam berapa ribu banyak masalah-masalahnya teratasi, itu dengan penyakitnya, itu dengan keuangannya, itu dengan lingkungannya, itu dengan ancamannya, itu dengan ancaman mati yang tinggal dan juga yang menantikannya. Ternyata dengan mereka terelak daripada segala gangguan dan juga memperoleh segala hajat dan keperluan dengan banyak bersalawat kepada baginda Nabi. Nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryakil aghyar, wa miftahi babil yasar, dan membuka pintu-pintu gerbang kemudahan. Ingin kemudahan, kecuali kalau pada saat ada ketetapan takdir. Di mana kita berbicara tentang takdir semalam itu di Bogor,
Kalau Allah dah takdir, maka ketetapan takdir itu tidak akan mampu diangkat dengan amalan. Tapi kalau tidak ada takdir daripada Allah, ancaman yang mungkin akan mengancam, musibah yang mungkin akan berlaku, itu akan boleh terperisai dan juga akan terelak dengan amalan zikir, tasbih, tahmid, takbir yang kita laksanakan. Tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, pembuka pintu-pintu kemudahan. Tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar. Siapa? Sayyidina Muhammadinil Mukhtar, penghulu kita Nabi Muhammad yang terpilih. Wa Mukhtar, dan juga dengan keluarga wa alihil athhar, dan juga dengan keluarga baginda Nabi yang suci dan mulia, wa ashabil akhyar, dan juga dengan sahabat-sahabat yang terpilih dan istimewa, wa ashabil akhyar. Salawat yang macam itu levelnya, salawat yang semacam itu kapasitinya, salawat yang semacam itu bentuknya ada dari amillahi wa ifdal. Ya Allah, salawat yang seperti itu khasiatnya, kelebihannya, kebaikannya, kemuliaannya, kapasitinya, sejumlah bilangan nikmat-nikmat yang kau bagikan, dan juga dengan sejumlah bilangan anugerahmu, ada dan ni'amillahi wa idhalih. Makanya itu kata ulama 100 kali saja salawat yang semacam itu akan Allah mimpikan dan pertemukan kita dengan Sayyiduna Rasulullah SAW. Setelah kita tumpu juga salawat yang itu diamalkan juga oleh orang yang berkenan. Tadi itu salawat yang berkenaan perjalanannya daripada Bukit Jeruntung, daripada Bukit Jeruntung menuju Kelantan. Terbawa hati kesal, terbawa hati marah pada saat itu, tapi menghabiskan waktu dalam perjalanan selama tidak kurang daripada 4 jam dengan kelajuan 140, 160 kadang-kadang. Terus tertidur di kerik. Sungguh di sana perjalanan berlangsung sebab takut, khawatir, bimbang laluan gajah liar daripada Gerik menuju Juli dengan jalan yang berkona-kona, dengan jalan yang cukup rawan dan menakutkan. Selepas subuh sambung rasanya. Menurut yang diinformasikan kepada yang berbicara di sini, itu hampir tidak kurang daripada dalam 800-an kali salawat. Setelah seminggu balik daripada perjalanan tadi itu, pada saat tidur subuh, sedang dalam keadaan relax dan santai, menunggu detik-detik keberangkatan untuk kembali ke tanah air. Masya Allah, Allah pertemukan itu kali yang pertama secara pasti, berpeluk, mencium, menanyakan, awak kalau dengan bahasa kita, baginda Rasulullah kah? Benarkah Rasulullah kah? Berkali-kali pertanyaan itu ditanyakan. Itu dia anugerah Allah. Lillahi fi khalqi syu'un. Untuk kita mencapai suatu target, tidak mutlak target itu kita capai dengan zikir, ataupun juga dengan amalan, ataupun juga dengan tasbih, ataupun juga dengan ibadah. Kadang-kadang Allah campaikan kita kepada satu hasrat dan matlamat dengan cobaan penyakit, dengan ujian dan musibah, atau dengan tantangan hidup, atau juga dengan problem yang menimpa. Jadi mudah-mudahan dengan cerita singkat tadi itu tentang suatu perkara yang berlaku untuk kali yang pertama, untuk kali yang pertama itu sebagai kali yang pertama, menyusul dengan yang berikutnya, itu kadang-kadang kita, seumpama kita yang banyak dosa dan banyak kesalahan, kalau mereka melantunkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur, Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. 100 kali sebelum tidur akan bertemu manusia yang seumpama kita. Kita di zaman iPad, di zaman laptop, di zaman netbook, di zaman handset, itu 100 tidak cukup. Karena lebih canggih lagi daripada 100 karena tebak tambah lagi kosongnya 2 atau 3 di ujung.
daripada 100 mungkin kepada 1000, mungkin kepada 10.000, mungkin kepada 100.000. Tapi nak buat lagu mana kita tidak punya kemampuan untuk kita berbuat semacam itu. Kembali dengan isi kandungan kitab kita yang pertama untuk kita mengakhiri majelis kita pada malam hari ini. Besok malam insya Allah kita akan berakhir pada pukul 10.30. Sebab kita sembahyang isya dulu, kemudian baru kita sambung dengan pengajian yang selanjutnya. Dikatakan tidak ada amalan yang pasti akan diterima oleh Allah Jalla wa'ala daripada Al-Quran, baca Quran, baca salawat dengan lantunan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang walaupun dalam keadaan tidak sedar, yang walaupun dalam keadaan tidak paham, yang walaupun dengan kita tidak mengerti isi kandungan salat yang kita lantunkan. Allahumma salli ala man minhu syaqatil asrar wal falaqatil anwar wa fihi irtaqatil haqa'iq wa tanazzalat qulubu adama fa'jazal khalaiq. Itu salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirri sari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin syajaratil asli nuraniyah wa lam'atil qabdatil rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suwaril jismaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maktub bi nuri wajhikal a'lal mu'abbad ad-daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammad wa nas'aluka bismikal a'zamil wahidi bi wahdatil ahad al-muta'ali an wahdatil kami wal adad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad dan seterusnya antusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad. Yang walaupun kita tidak paham dengan jenis-jenis salawat tadi itu, tetap saja dengan Allah yang menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, yang mengutus Nabi akhir zaman daripada warga Arab, yang menetapkan bahasa perbualan warga ahli surga juga dengan bahasa Arab, memahami tentang rahasia dan kandungan kalimat dan kata-kata kita lantunkan. Sebab itu dalam rangka untuk kita menyanjung, memuji, memuja, memuliakan Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dengan tanpa penghayatan sekalipun, tetap kita akan mendapatkan ganjaran. Kenapa? Sebab itu adalah janji Allah. Allah yang perintah, baginda yang janjikan dengan balasannya. Man shalla alayya wahidatan. Nabi kita tidak dalam keadaan ceria sekali, seronok sungguh. Kita kalau tengok Musliman, kalau pada saat tengok suami sedang berbaring, tak ada sedang musabab yang munasabah, suami itu sebenarnya sudah nak berehat, sudah nak tidur, berbaring sambil membaca tasbih, tahmid, takbir dan juga sambil membaca ayat kursi, senyum-senyum dan ketawa, itu perlu dipertanyakan. Macam itu juga kalau seketika balik daripada office sambil bersiul-siul, dapat datang gembira, itu coba diselidiki, tapi bukan membuncing, bukan memuncing-buncing, bukan tajasus, tapi dibukalah jaringan radar itu pusing sana sini. Itu ada satu perkara yang barangkali cukup membimbangkan dan menakutkan. Jangan-jangan suami kawin lagi, itu masalah yang ketawa-ketawa pada tunak tidur tadi itu, kan begitu. Nah begitu dengan baginda ceria sungguh, apa ada sebab-sebabnya. Nabi kita nampak kelihatan ceria, senyum, bahagia. Jadi kata Sayyidatuna Aisyah atau oleh salah seorang daripada sahabat, ada apa ya Rasulullah? Nampak ceria, semangat ya dong. Oh, jadi Nabi kita katakan dengan bahasa orang sana tadi barusan, baru tadi itu malaikat Jibril datang menginformasikan kepadaku, sesiapa yang bersalawat daripada umatku, Allah akan membalas salawatnya dengan 10 kali salawat sallallahu alaihi asyara. Yang walaupun kita yang disuruh bayang bang, awalah yang suruh bayang, puasa antalah yang puasa, angkat antalah yang mengangkat.
minta, bang, coba angkat handset tuh. Jangan orang lain yang ngangkat, abang sendiri yang angkat. Sebab abang yang saya suruh makan, kan? Luruskan kaki itu. Suruh duduk, suruh berdiri, suruh bangun, suruh tidur, suruh pergi, begitu sepatutnya. Itu kan logiknya macam tuh. Kalau memang kita yang disuruh, jangan sampai dengan kita mengamanahkan perintah kepada orang lain. Allah suruh perintah kita untuk melakukan sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Maksudnya kepada baginda Nabi. Yang disuruh untuk bersalawat dan melantunkan salam itu adalah kita. Tapi ternyata pada saat dengan kita memenuhi perintah, pada waktu kita menjunjung tinggi dengan amaran tersebut, justru dengan kita meminta kepada Allah untuk melantunkan dan juga untuk menghaturkan lantunan salawat kepada baginda. Jadi yang sepatutnya usolli ala sayyidina Muhammad, ternyata kita tak macam tuh. Kalau kita bersolat kepada baginda Nabi, Allahumma ya Allah salli ala sayyidina Muhammad, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Kalau kita dengan pertanyaannya, yang disuruh bersalawat itu adalah kita, kenapa kita minta Allah untuk bersalawat? Itu pertanyaan. Sebab tidak ada yang tahu nilai, maqam, kedudukan, kemuliaan, kesucian, ketinggian maqam baginda Nabi selain Allah Jalla wa'ala. Maka kalau dengan kita mengucapkan aku bersalawat kepadamu ya Rasul, siapalah kita yang dengan semua makhluk seketika melantunkan salawat, amalan, doa dan lain sebagainya itu masih belum mampu untuk memberikan penghormatan takzim kepada baginda yang mulia di sisi Allah, sebagaimana firman Allah kepada Nabiullah Adam alaihissalam, bukan karena Muhammad aku tidak menciptakan kamu, laulahu lama khalaqtu. Jadi Allah berfirman menjelaskan kepada Nabiullah Adam alaihissalam yang bertawasul, ya Allah ampunkan dosa kesalahanku, ampunkan ketaksiran dan kelenahan dan kelupaanku dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Allah bertanya, wa ma adraka bi Muhammad, dari mana Anda tahu tentang Muhammad? Apakah kamu pernah mengenal sebelumnya? Pernah ber-SMS-an, pernah ber-Facebookan, pernah hantar email, pernah jumpa, pernah ketemu? Tidak ya Allah, tapi hanya aku seketika berada di dalam surga, tiap mendiang yang ada di arasmu dan juga tempat-tempat yang ada di sana sini, tiap ada terpampang tulisan Allah, ada di sampingnya tulisan Muhammad. Maka aku mengambil kesimpulan dan berkeyakinan tidak akan mungkin berhampiran nama dengan nama Allah Jalla wa'ala, melainkan insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepada Nabiullah Adam alaihissalam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan kamu. Bahkan dalam sebuah hadis, karena Nabiullah, karena Nabi Muhammad lah Allah ciptakan dunia dengan segala-galanya. Itu sedikit tentang kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini kerdil, mulut kita ini kotor, berbohong, mengopak, mengadu domba, menerima informasi yang tidak pasti, kita war-warkan ke sana dan kemari. Apakah memang yang sebenarnya seperti itu kita masih belum tahu. Sedangkan dengan kesannya mungkin akan mencemarkan nama daripada seseorang. Mulut yang sumpah memulut kita, bahkan sumpah memulut yang lebih bulat daripada mulut kita pun masih tidak akan mampu untuk melantunkan salawat yang sewajarnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kita pasrah kepada Sang Pencipta,
ajarkanlah kepada kami. Tidak perlu diajarkan, kita memohon kepada Allah. Allahumma, wahai sang pencipta kami, ya Allah, sholli ala sayyidina Muhammad, curahkanlah maghfirah dan rahmatmu kepada sang kekasihmu Nabi Yuna Muhammad ibn Abdillah. Itu yang Nabi kita kata, manusia yang paling kedekut, manusia yang paling pelit, manusia yang paling bakhil, yang kalau pada saat nama aku disebut dia tidak bersalawat kepadaku. Kita tidak mau tergolong dalam kumpulan yang semacam itu. Masih ada kira-kira dalam 15 hari bulan Rabiul Awal tadi diadakan peringatan Maulid, malam sebelumnya diadakan peringatan Maulid, kadang-kadang sampai ke penghujung bulan ikut bersama melantunkan salat dan salam, berdambaan mahabbah kita kepada baginda Nabi, terjemahkan perasaan kita yang berkubar-kubar di dalam hati. Sebagaimana teman-teman kita pernah menonton film-film cinta, diantaranya ayat-ayat cinta, diantaranya cinta bertasbih, diantaranya tasbih bercinta, atau dengan nama-nama yang seumpamanya. Jadi pada saat Fahri mengecup mulutnya Maria, haji nonton nih, seketika dengan Fahri mengecup mulutnya Maria yang sudah pitam dan pingsan, detik-detik terakhirnya, kenangan indahnya hanya semata-mata Fahri. Sebutan sepanjang waktunya Fahri, 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 kawin dengan Aisyah, Fahri, Fahri. Cari dalam YouTube supaya boleh mengikuti cerita ini. Tak apa, itu sekedar istishhad untuk mengambil perbandingan saja. Begitu Fahri datang menziarahi Maria yang sedang terlantar sakit, yang tinggal pada detik-detik terakhir untuk menunggu kematian, begitu dengan kecupan mesra, dengan penuh mahabbah dan cinta daripada Fahri, atau dengan Irwan, atau dengan sebaliknya Irwan mencintai Irna, di mana kau sekarang? Ya sayang, aku ada di sampingmu. Dengan kecupan manisnya, ternyata darah mengalir kembali dalam batang tubuhnya, langsung segar, pitamnya hilang, pingsannya lenyap, hidup kembali. Itu kecupan cinta. Kata ulama, sepatutnya kita pada saat nama baginda disebut pun juga getaran jantung kita seperti itu. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ini gambaran dan langkah pertama daripada para sahabat Nabi yang pada saat kunjungan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, hijrah Nabi kita ke Madinah dengan Sayyidina Abi Bakr. Orang ramai tidak tahu yang mana Rasul. Nabi kita dengan penampilan yang sama dan juga dengan gaya yang sama, yang tidak membeda-bedakan pakaian dan juga penampilan daripada orang ramai. Dededak, 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 pelan sedikit itu kuda. Dededak, dak, dak, dededak, dak, dak, itu derombet, itu dedak polis. Dededak, dak, 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 itu kereta api. Gimana bunyinya? Otak itu berjalan macam mana? Dak, do, dak, do, dak, do. Jadi pada saat itu orang ramai perhatikan, mesti yang lebih tua, mesti yang jenggotan putih, mesti yang kelihatan lebih bening, itu adalah Rasulullah. Maka karena kesalahpahaman daripada masyarakat tadi itu, maka Sayyidina Abi Bakr ini Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pindahkan payungnya di baginda Nabi, yang walaupun tidak ada pancaran cahaya panas. Kemana Nabi kita pergi? Mungkin kita ingat dengan cerita Hira, salah seorang pendeta kafilah dagang Quraisy dijemput untuk hadir, dijemput untuk datang. Karena apa agaknya? Apakah kena tokoh-tokoh masyarakat? Apakah kira-kira kena tokoh-tokoh Quraisy? Tidak. Setelah kafilah tadi itu mengambil posisi masing-masing, mengambil tempat yang duduk, sajian nasi kerabu dengan nasi dagang dan juga dengan nasi goreng. Misalkan saja oleh Buhairah, kata Buhairah sudah habis, kata mereka sudah. Tengok, cam, roti. Ini tidak ada di sini. Yang saya tengok tadi, yang pada saat kafilah itu berjalan, awan ikut pergi. Prasangka karena pengajian saya di sini buyar,
yang daripada 100 menjadi kepada dalam 70-an atau 60-an. Karena pada saat itu saya komen kepada seseorang yang memperumpamakan baginda Nabi dengan budak kampung. Ini manusia yang sejak daripada kecil tidak pernah kepanasan, dipayungi oleh awan kemana saja beliau pergi, masing-masing mengambil tempat yang teduh, bernaung di bawah pokok, bernaung di tempat yang teduh. Setelah yang muda yang masih kanak-kanak tadi itu dipanggil, ternyata tempat sudah penuh, posisi yang selesa sudah penuh, sudah tidak ada tempat untuk berteduh. Maka terpaksalah dengan baginda Nabi yang masih kanak-kanak tadi itu, yang belum menerima wahyu dan Al-Quran belum pernah diturunkan pada saat itu, Nabi kita duduk di tempat di bawah terik sinar matahari, di bawah terik matahari. Masya Allah, tabarakallah. Justru dengan naungan bayangan daripada pokok yang jauh, tidak lagi teribat dan turun kepada orang yang di bawah, melengkung naungan yang tadi itu kepada baginda Nabi yang sudah berada di bawah terik matahari. Ini manusia biasakah yang semacam ini? Manusia biasakah pada saat dilahirkan sudah terhitam? Manusia biasakah yang dengan kebal tidak pernah dilihat oleh seseorang? Manusia biasakah yang pada saat kecil sudah berbual-bual dan mendengar lantunan salam daripada tembok dan batu, assalamualaikum ya Rasulullah, panjang lebar. Kita tutup. Jadi karena dengan salawat yang kita lantunkan tadi itu, kalau kita yang melantunkan, siapalah kita? Makanya kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar bersalawat kepada baginda Nabi. Tapi ternyata kita mendapatkan habuan yang istimewa. Allah yang melakukannya, tapi kita yang untung. Kelihatan. Yang kerja abang, dia yang dapat gaji. Itu tadi ada macam itu. Apa usah tamat? Kita bertugas-tugas kerja, proton. Tiap hari dengan kita pergi ke kawasan Proton City. Ulang-alik daripada Bukit Murtajam. Kemana kita pergi? Ke Bali. Ulang-alik dari mana? Daripada opsi. Oke, apa besar opsi ini? Opsi tahu apa? Daripada Tanjung Maling menuju Proton City, bolak-balik sabar bulan, tapi gajinya kepada orang lain. Itu kita tak boleh terima seperti itu. Nah sekarang yang peliknya, Allah yang bersalawat, tapi justru kita dapat 10 habuan dan balasannya daripada Allah. Kenapa? Karena kita tadi itu mendambakan yang mulia, mencintai yang mulia, insan yang disukai oleh Allah Jalla wa'ala. Akhirnya dengan Allah, pada saat kita sebut nama yang mulia, pada waktu kita meminta Allah bersalawat kepada yang mulia, kalau dengan bahasa Surono, pada saat anak kita disebut, jika dengan kita bagi minum, kita bagi makan. Oh Pak Haji, ayahnya Muhammad ya? Ya, kita dengan Muhammad. Salah, cuma pernah dengar lah anak Tuhan Haji Muhammad. Oke, untuk penumpang semuanya hari ini makan free, saya yang bayar. Nah, baru disebut nama anak saja, penumpang semuanya dapat makan secara free, secara gratis. Kenapa? Karena saking terlampau sayangnya kita dengan anak. Macam itulah karena cintanya Allah kepada baginda Nabi. Siapa saja yang mendapatkan mahabbah salawat kepada baginda Nabi, yang walaupun salawatnya daripada Allah, akan mendapatkan balasan 10 kali salawat daripada Allah Jalla wa'ala. Ulama sepakat mengatakan 1 kali salawat daripada Allah itu lebih mahal, lebih berarti nilainya daripada ibadah manusia dan jin sejak Allah ciptakan makhluk sampai kepada hari kiamat. Macam mana kalau sampai dalam 10 kali salawat dari malam hari ini? Cukuplah dengan lagu, dengan nasyid, dengan puisi. Kalau nak juga sewaktu-waktu, tapi kita banyakkan dan kita sibukkan diri kita dengan lantunan salawat. Kalau tak dengan salawat-salawat yang kita kongsikan tadi itu karena terlampau panjang dan juga susah untuk dihafal, takkan dengan kita tidak hafal dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi.
kalimat satu, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Habiskan waktu kita dengan salat yang semacam itu, sambil memandu, sambil kita menggoreng ikan, sambil kita buat nasi kerabu, sambil kita menjahit pakaian, atau juga pada saat kita menyibukkan diri dengan kerja-kerja yang tidak memerlukan konsentrasi kefokusan daripada kita. Maka dengan kerja-kerja yang semacam itu, kita tidak perlu berpikir saat ketika kita menggoreng ikan. Kita tidak perlu berpikir banyak saat ketika dengan kita menoreh atau juga menyencang atau juga mengupas seumpama bawang. Nah, pada satulah kita iringi waktu kita dengan lantunan salawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan pertanyaan yang sudah siap. Itu satu pertanyaan saja. Loh, soalan tinggal 3 menit. Ada ya. Jadi kata Cikgu Ghazali, mudah-mudahan jamaah kita khususnya di kalangan remaja, pemuda dan pemudi, dan juga di kalangan peminat, penggemar ilmu dan majlis tafakur di mana saja diadakan, saya ingin antum seperti Cikgu Ghazali lah paling tidak. Sejak pada masa saya di Derang, saya mengenal beliau dengan bek dan juga dengan kereta Datsun atau dengan kereta lama, Datsun, Mazda, dan juga dengan kereta Wira pada tahun 87-88. Kami di pengajian tafakur merasa cemburu, ada rasa cemburu yang dengan beliau datang dengan kereta Wira yang walaupun dah tua, yang walaupun sudah tidak memerlukan keperluan hidup untuk itu dan ini, tapi tetap bawa catatan, bawa pen, catat, bawa buku, yang walaupun buku itu bahasa Arab, kitab itu bahasa Arab, tetap juga dengan bukunya dicatat dan dicatat. Itu sebagai satu terjemahan mahabbah kita kepada ilmu. Jadi pertanyaan yang beliau tanyakan, bagaimana sampai menjadi budaya di kalangan orang Mesir yang dengan mereka tidak mau memakan ikan dengan susu. Jadi kalau mereka makan ikan, mereka tidak akan minum air susu. Kalau mereka minum air susu, mereka tidak akan makan ikan. Atas alasan sebab ikan itu daripada laut, sedangkan air susu itu daripada daratan. Jadi tidak menghubungkan antara laut dengan daratan. Jadi yang pertama, untuk pertanyaan yang tadi itu tidak terlalu tepat. Sebenarnya itu adalah merupakan suatu budaya atau juga suatu keadaan kesensitifan daripada orang-orang Arab semuanya. Dan itu memang disebutkan di dalam kitab-kitab Nahwu, ada disebutkan larangan untuk kita makan ikan dengan minum air susu. Dia akan berdampak negatif, akan ada kesan negatif bagi orang yang makan daging ikan kemudian setelahnya minum air susu. Apa dengan bahasanya di dalam kitab-kitab Nahwu? Jadi la ta'kulis samaka wa tashrab al-labana. Janganlah sekali-kali dengan kamu memakan ikan kemudian minum air susu. Mungkin yang pada saat itu pernah kejadian atau kejadian untuk beberapa orang yang terimbas dan terkesan buruk akibat kena menghimpunkan antara ikan dengan susu sehingga menjadi kerisauan, yang sehingga dengan mereka menjadi takut untuk menghimpunkan antara dua jenis atau antara dua barang tersebut, yang pertama ikan dan yang kedua air susu. Jadi untuk larangan tidak ada, untuk cegah daripada pun juga tidak ada. Akan tetapi kalau memang terbukti dengan penelitian ilmu atau juga dengan kajian daripada pihak mana saja dampak negatif, kesan buruk atau dengan perkara yang negatif daripada makan ikan dengan minum air susu, ya tentu itu bukan hanya untuk orang Arab, maka dengan seumpama kita pun patut juga dengan kita untuk kita menghilangkannya. Atau bila taufik, insyaallah pengajian besok tepat waktu pada pukul 9, terlambat sedikit 9 sesuku sebagaimana jadwalnya dengan kitab Sunan Abi Daud, dan setelahnya daripada pukul 11
kita dengan kitab Sunan At-Tirmidzi, tapi besok kita berhenti sampai pada pukul 12.30. Kemudian untuk sebelah petangnya, untuk sebelah tengah harinya, petangnya ada di Timos itu, ada di duanya Timos. Di Kampung Kemahiran, Taman Tumpu Kemahiran, itu untuk setelah zuhur. Untuk setelah zuhur asar tidak ada. Sementara untuk maghrib besok kita robah topik, kita putar haluan. Insyaallah kita besok akan mempraktikkan atau akan membicarakan cara pelaksanaan sembahyang secara sunnah, shallu kama ra'aitumuni usolli, daripada berwudu sampai kepada assalamualaikum. Mudah-mudahan dengan panduan ringkas dalam 2 pertemuan besok malam, mungkin sampai pada malam yang terakhir kalau tidak habis, itu akan memperbetulkan sedikit sebanyak cara pelaksanaan sembahyang 5 waktu yang kita laksanakan, iftirasnya, tawarruknya, takbirnya, rukuknya, sujudnya, bacaannya. Begitulah juga dengan zikir, tasbih, tahmid, dan takbir yang kita baca setelahnya. Jadi kita berharap tidak seperti malam hari ini. Jadi ini kenapa jadwal jadi terubah? Mungkin nama yang tidak tahu, karena kita tidak komitmen dengan waktu. Saya tidak terbiasa seperti itu. Di KL kalau saya sudah lihat seperti itu, mungkin berubah tajuk iman, kita dah batalkan saja pengajian itu. Seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa pada saat kita start, jamaah sudah terkumpul semuanya dalam majlis. Itu sedikit sebagai petanda yang menunjukkan kita cinta ilmu dan juga cintakan agama kita. Agama bukan ceramah politik pas atau juga dengan barisan atau juga dengan persatuan. Agama itulah praktek hidup yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Islam itu hanya untuk ceramah, semuanya boleh ceramah, semuanya boleh berbicara tentang Islam. Kita tidak mau untuk kita melaksanakan syariat Allah hanya terhadap terbatas dengan ceramahnya saja. Buktikan ceramah Anda tadi itu sudah betul tak sembahyangmu secara sunnah, sudah betul tak pakaianmu secara sunnah, sudah betul tak pergaulanmu secara sunnah. Itu yang kita harapkan. Jadi kita menghimbau kepada sahabat-sahabat kita yang menyeloggankan Islam itu sebagai penyelamat, Islam itu sebagai jalan keluar, Islam itu sebagai penyelesaian paling ideal. Mari kita bersama untuk mempelajari bahagian yang terpenting daripada Islam, itu adalah silah penghubung antara kita dengan Sang Pencipta. Tapi kita harapkan kita komitmen dengan waktu sembahyang maghrib berjamaah di sini. Kalau tidak pun begitu kita start dengan jamaah kita semuanya sudah terkumpul. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimis shalah wa Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh besok di masjid agak perlu lama untuk